pada saat sore kejadian itu ya, saya melihat pertama sekali pada saat orang tim atlet PON ingin memasukkan bola ke dalam tim Persiraja, kipernya terjadi benturan dengan tiang. Setahu saya seperti itu, dengan tiang benturan sangat kuat. Kemudian pada saat itu orang wasit memanggilkan tim medis, langsung kita lari ke lapangan bersama tim saya. Yang pada saat itu yang saya lihat adalah, oh ini atlet terjadi benturan sangat keras. Nah, di situ dengan suasana yang sangat panik, situ saya lihat kondisi atletnya sudah hilang kesadaran. Dan saya berpikir, oh ini sepertinya ada cedera kepala sedang ke berat gitu, karena dia terjadi kehilangan kesadaran beberapa menit. Kemudian saya mengarahkan tim saya untuk memberikan oksigen. Kemudian saya periksa, oh ini nadinya bagus, kemudian pupilnya dia tidak melebar ya. Jadi saya yakin ini mungkin hanya kekurangan oksigen karena benturannya terlalu kuat. Jadi kita kasih oksigen, kemudian saya cek segala macam. Kemudian pelan-pelan sirkulasi udaranya sudah bagus ya. Cuma suasananya karena terlalu panik ya di situ. Jadi semua ingin menuju ke situ. Jadinya ya agak sedikit kacau ya. Cuma pada saat kita melakukan untuk medisnya sih alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah dengan prosedur. Kemudian kita langsung buka baju si atletnya. Tidak lama kemudian, kalau saya nggak salah sekitar 5 menit, atletnya pas saya bilang namanya siapa, alhamdulillah dia udah tahu namanya, Aji dia sebut, berarti sirkulasi udah bagus ya. Cuma kemarin pas kejadian itu yang saya takutkan dia tiba-tiba kejang. Nah itu saya khawatirnya itu, kenapa dia kejang? Oh ini berarti takutnya dia ada cedera kepala yang sangat berat. Nah terus saya lihat lagi ini ada muntah atau enggak gitu. Rupanya alhamdulillah atletnya tidak ada muntah ya. Yang pertama paling penting itu adalah jangan panik. Karena kalau udah panik udah kacau semuanya ya. Pertama yang paling penting itu tim medis ke lapangan itu punya waktu sekitar 10 detik untuk mendiagnosa ini kenapa. Nah itu sebenarnya kalau untuk dokter di bagian olahraga seperti itu dia cuma melihat oh ini bisa main lagi atau enggak. Kalau misalnya bisa main lanjut, kalau enggak atletnya dipinggirkan dulu ke tengah lapangan. Cuma karena kondisi berat seperti itu, harusnya secara prosedur itu memang posisinya tidak boleh diapa-apain. Biarkan aja atletnya terlentang, karena kalau ada trauma kepala atau segala macam karena posisi penanganan awal yang salah, nah itu bisa berakibat fatal nantinya. Tuh, awalnya dibiarkan saja, biarkan tim medis bekerja, kemudian jangan kasih space untuk atletnya ya. Jangan nanti orang berkumpul segala macam. Nah, gitu. Oksigen yang paling penting. Kemudian kita cek nadi segala macam, kita lihat pupilnya. Paling itu penanganan pertama. Kita berarti oh ini bisa lanjut atau enggak. Kalau enggak kita bawa ke pinggir lapangan. Iya, kalau menurut saya kejang itu pertama karena benturan di lehernya terlalu kuat. Karena kalau untuk gejala trauma kepala sedang ke berat itu pertama dia hilang kesadaran minimal beberapa menit. Kemudian terjadi memar ataupun dia hilang koordinasi tubuhnya. Kemudian dia bisa juga terjadi kaku di jari tangannya tuh kaku. Itu tadi karena sirkulasi udaranya udah nggak normal lagi kan, karena terlalu kuat benturannya. Mungkin karena itu, makanya si atletnya jadi kejang-kejang seperti itu. Makanya langsung kita kasih oksigen kan, nah, biar sirkulasi oksigennya bagus kembali. Saran saya sebenarnya kalau untuk pertandingan uji seperti ini ya, apalagi kita tahu Persiraja itu sudah kelas liga kan, harusnya itu harus siap. Intinya pihak tim Persiraja juga menyediakan medisnya seperti itu ya, karena kalau dari atlet PON sendiri kita sudah menyediakan medis kan. Nah jadi kalau seperti ini sebenarnya kan itu bukan tanggung jawab tim medis KONI gitu kan, karena kalau ada apa-apa setidaknya tim medis Persiraja dulu kan yang ini. Cuma karena kemarin kejadiannya sudah seperti itu, yang namanya kita medis itu kan setidaknya kita membantu ya kan, tapi tidak bertanggung jawab seperti itu. Cuma lain kali saran saya ada baiknya sebelum melakukan uji pertandingan dipersiapkanlah medis gitu. Jadi biar gampang nanti koordinasinya gitu kan. Entah nanti tim atlet PON terjadi benturan dengan Persiraja, kalau perlu 2 medis seperti bagaimana kan, seperti itu. Harus siap lah intinya. Gitu. Kejadian di menit ke 60 sekian lah di babak kedua,
terjadi benturan. Cuma dalam sepak bola kalau menurut saya itu sering, entah dengan fasilitas, apalagi dengan tiang ataupun dengan pemain sendiri, yang semua pemain itu tidak mengharapkan cedera, tapi pada saat itu semua sudah dipastikan panik. Beda waktu, secepat mungkin kita bisa memberikan pertolongan bersama dokter dan semua. Saya kira nggak perlu sepanik, itu pasti terjadi dalam sebuah pertandingan, apalagi uji coba atau pertandingan sebenarnya. Aji kita lihat sudah mulai kelihatan di lapangan pada hari ini. Dan kemarin-kemarin kita juga udah komunikasi dengan dia, Aji. Alhamdulillah secepat itu juga dia langsung menjadi tegar lah, sehat terus. Oke, terlepas betul dikatakan asisten coach tadi, Coach Effendi, memang terlepas dari kejadian kemarin, jadi berpengalaman dari itu, kita sekarang apabila memang ada uji coba friendly walaupun tidak resmi, jadi yang hal-hal yang sekecil itu untuk medis memang harus disiapkan. Kita nggak tahu bakal kejadian di tengah pertandingan seperti itu. Paling minimal ada oksigen medis satu orang atau ambulan, itu karena sangat penting. Dan juga jangan buat kawan-kawan juga jangan panik, yang penting kita bisa menanggulangi itu di pertolongan pertama ya. Terima kasih juga buat tim Dr. Ponto, karena juga Aji alhamdulillah hari ini sudah membaik, sudah kembali latihan dan tidak masalah.